Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ada sibukan apa ini? Ya alhamdulillah lagi persiapan untuk bulan Ramadan. Oh iya, menuju Ramadan ya. Iya. Nah, Pak Reza, mohon maaf ya, ini menindaklanjuti kegiatan supervisi kemarin karena waktu itu saya sudah pernah mengadakan kelas observasi ya Pak Reza ya. Waktu itu saya juga mengadakan supervisi oleh Pak Reza, dan sekarang setelah Pak Reza melakukan pembelajaran di kelas, saya ada pasca observasi ya, yaitu mengevaluasi mengevaluasi kegiatan pembelajaran kemarin di kelas gitu ya. Nah, Pak Reza, untuk tujuan mengadakan supervisi ini apa kira-kira Pak Reza? Oke, tujuan itu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas ya. Salah satunya itu barangkali saya ada kekurangan atau apa nanti bisa ditindaklanjuti di hari ini. Oh ya, jadi mengadakan evaluasi ya pada saat pembelajaran di kelas. Nah, Pak Reza tahu tujuan mengadakan pasca observasi ini? Ya. Ya, tahu ya. Ya. Itu mengevaluasi juga ya. Ya, mengevaluasi, membenah diri terkait observasi yang kemarin dilakukan ya Pak Reza ya. Nah, ada beberapa yang harus saya adakan pendekatan kepada Pak Reza ya. Tentunya pada saat pembelajaran kemarin, bagaimana nih perasaan Pak Reza nih ya ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Oh gitu. Saya sangat antusias dan bertanggung jawab ya saat mengajarkan kelas. Saya senang sekali berbagi pengetahuan dengan siswa agar menciptakan lingkungan belajar yang sangat bersifat positif. Dan juga ada tantangan di sepanjang sisi pembelajaran. Salah satunya itu siswa bersemangat dan membantu siswa dalam memahami materi sehingga bisa mencapai potensi yang terbaik bagi mereka. Oh gitu ya. Jadi mengembangkan potensi murid ya. Agar bisa melakukan pembelajaran depannya dan bermanfaat oleh mereka ya. Lalu adakah hal yang baiknya yang sudah Pak Reza lakukan saat pembelajaran di kelas? Ya? Apakah ada kekurangan atau kelebihannya? Nah, di sini sangat menarik ya Pak. Di sini ada yang namanya interaksi yang aktif ya. Yang kedua, penggunaan materi yang relevan. Yang ketiga, adanya pemberian pembelajaran yang konstruktif. Nah, mungkin di sini juga ada semacam ruang untuk perbaikan untuk saya sendiri. Salah satunya adalah diversifikasi metode pembelajaran, yang mungkin metode pembelajaran ini bisa menggali potensi seperti permainan peran, pembuatan proyek, atau yang diskusi kelompok. Yang kedua, perbaikannya itu tentang menggunakan waktu yang lebih efisien pada saat pembelajaran. Dan yang ketiga, ada pemantauan progres individu. Nah, ini itu untuk memantau progres setiap siswa, memberikan bantuan tambahan atau dukungan dimanapun yang pada saat mereka diperlukan. Oh gitu ya. Jadi untuk bisa kekurangan dan kelebihannya itu sudah ada perbaikan. Ada perbaikan ya. Nanti insya Allah bisa lebih baik ya, di kemudian hari gitu ya. Nah, dari poin ya, dari 0 sampai 10 nih ya kira-kira di Pak Reza ini di posisi yang mana? Kayaknya antara 8 sampai 9. Oh, masih ada perbaikan soalnya. Masih ada perbaikannya. Iya. Ya. Nah, kemudian adakah yang perlu ditingkatkan Pak Reza untuk kedepannya lebih baik? Oke, mungkin untuk tindak lanjutnya itu salah satunya yang pertama adalah penggunaan pendekatan beragam, Pak. Dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran berbeda seperti visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik. Yang kedua ada dukungan individual. Nah, salah satunya itu ada untuk saya sendiri menyediakan waktu tambahan. Kalau saya dengan cara adanya bimbel di hari Kamis setiap jam 1 di kelas 2. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pihak terkait pada saat pembelajaran. Salah satunya itu dukungan siswa seperti konselor atau spesialis pendidikan khusus untuk mendapatkan saran dan tambahan dalam menangani kebutuhan siswa. Kemudian ada penggunaan teknologi, dan alhamdulillah di Amul Tajam ini ada teknologi salah satunya menggunakan AB alat belajar. Nah, ini udah difasilitasi sama sekolah, dan alhamdulillah semua ruang lingkup yang ada di Amul Tajam sudah ada akses internet semua gitu. Jadi memudahkan siswa. Kemudian yang kelima yang paling penting adalah melibatkan orang tua agar ada komunikasi dua arah tentang kemajuan siswanya, kekurangan siswanya, seperti itu tadi. Oh gitu ya. Jadi yang pertama itu yaitu mengadakan pembelajaran di luar ya Pak Reza ya, seperti ada bimbel atau kegiatan SC lainnya di klub gitu ya. Kemudian di sekolah ini kan udah
dilengkapi teknologi ya, Iya. sangat luar biasa ya. Semua pembelajaran itu menggunakan teknologi gitu ya, harus sudah difasilitasi. Baik Pak Reza, bagus sekali untuk perkembangan Pak Reza ketika di kelas tadi. Kemudian Pak Reza nih ada rencana nggak nih, rencana ke depan Pak Reza dalam menindaklanjuti ke depannya ketika pembelajaran di kelas agar bisa mengatasi masalah siswa yang beragam. Oke, ini sangat menarik Pak. Ada tentunya. Yang pertama menggunakan pendekatan kreatif, yaitu komunikasi dua arah. Kemudian ada semacam mengintegrasikan siswa kepada kreativitas dalam pembelajaran seperti permainan, proyek seni, eksperimen ilmiah untuk membuat kelas lebih interaktif, menyenangkan dan inovatif. Yang kedua menggunakan teknologi yang menarik, salah satunya ada kuisis, kemudian teknologinya itu siswa itu membuat sebuah coding di website, kan itu sudah ada ya coding di website. Kemudian ada juga menggambar dengan menggunakan Procreate. Kemudian ada juga siswa belajar di editing video. Kemudian ada juga siswa belajar melalui desain yang namanya Canva for Education, dan masih banyak hal. Yang ketiga ada mengadakan aktivitas luar kelas. Nah, salah satunya seperti kunjungan lapangan, ekskursi. Salah satunya di Ilmu Tajam ada yang namanya field trip. Field trip iya. Itu untuk ekspor belajar siswa di luar itu seperti apa. Yang keempat ada mengintegrasikan minat siswa. Nah ini nih, kita akan menggali hobi-hobinya siswa. Salah satunya mungkin di matematika, siswa diarahkan di matematika seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Salah satunya itu memberikan dukungan kepada siswa seperti pujian, kemudian berikan umpan balik konstruktif, dan mendorong kerjasama antar siswa agar bisa lebih komunikatif dan lebih berkembang pada eranya di industri 5.0, karena semuanya itu serba digital. Wah, keren ya, serba digital ya. Iya. Dia beberapa macam atau ragam ya untuk intinya sih berpusat pada murid ya Pak Reza ya. Iya. Semuanya tuh dalam kegiatan-kegiatan di sini, apalagi menggunakan teknologi, kegiatan-kegiatan field trip di luar ya. Iya. Atau ada pembelajaran di luar. Ya, ini Pak Reza sangat luar biasa ya Pak Reza ya, mengadakan hal seperti ini di sekolah gitu ya. Nah, Pak Reza akan melakukan ke depan yang lebih baik ke depannya. Kapan nih waktunya? Waktu Pak Reza untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ke depannya. Jadi persiapannya akan mulai dari sekarang itu. Mulai dari sekarang ya. Yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang tadi saya katakan bahwa belajarnya itu inklusif yang aman. Kemudian mendukung, dan di setiap siswa itu dihargai dan termotivasi pada saat belajar. Yang kedua memberikan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya itu di pembelajaran matematika ada yang namanya ekspor belajar setiap hari Selasa. Setiap jam 1, jadi anak tuh dibagi-bagi. Kelas 2 sudah dibuat di jurusan kayak yang tadi saya bilang, ada ekspor Procreate menggambar, kemudian ada coding, kemudian ada editing video, kemudian ada jurnalistik, kemudian ada desain Canva, kemudian ada semacam membuat siswa itu membuat kesenian dalam bentuk lagu-lagu yang diintegrasikan. Kemudian siswa juga kelas 7-nya diajarkan untuk membuat sebuah karya di sketchbook, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga memberikan adaptasi dan berkembang siswa. Nah, salah satunya itu ya belajar itu bukan hanya di kelas Pak, tapi belajar itu bisa juga di luar. Salah satunya yang tadi ekspor alat belajar. Yang terakhir, yang paling penting, keterlibatan orang tua siswa dan komunitas. Nah ini sangat penting, dan kita harus berkomitmen bahwa pembelajaran itu bisa berkolaborasi baik antara siswa, wali santri, kemudian antar sekolah juga, sehingga pembelajarannya itu bisa lebih efektif, efisien, dan berinovatif, dan sesuai dengan di era sekarang bahwa di industri 5.0 semuanya itu sudah mulai serba digital ya. Jadi sekarang itu siswa itu mudah memperoleh pengetahuan, namun walaupun mudah memperoleh pengetahuan, harus ada yang namanya membimbing. Salah satunya ya insya Allah di guru SMK. Oke, ya Pak Reza. Jadi dengan meningkatkan pembelajaran lebih ke depannya itu mengadakan sebuah pengembangan alat belajar. Salah satunya di kegiatan di hari Selasa ya, di jam 1 itu ada kegiatan, ada beberapa kegiatan itu, ada Procreate, ada coding, ada Canva, jurnalistik, ada musik juga ya. Jadi sesuai dengan minat bakatnya mereka ya Pak Reza ya, sesuai dengan minat bakatnya murid gitu ya. Oke, bagus sekali Pak Reza untuk kegiatan. Mungkin semoga saja bisa terrealisasikan ya ke depannya Pak Reza ya.
komitmen Pak Reza ya, terhadap pembelajaran di kelas itu apa? Komitmennya. Ya tadi yang saya sudah katakan nanti pada saat komitmen itu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kedua memberikan pendidikan yang berkualitas, menghargai keanekaragaman, kemudian beradaptasi dan berkembang, dan kelima keterlibatan antara orang tua dan siswa ya, itu ya beberapa tugas Pak Reza ini lakukan ke depannya, melibatkan orang tua juga ya, melibatkan orang tua, komunikasi yang baik terhadap wali santri. Ya, oke, terima kasih Pak Reza, mungkin itu saja ya. Kira-kira Pak Reza dengan saya melakukan hal seperti ini, ada yang harus ada ini nggak apa yang perlu disampaikan, apa yang baik dari saya gitu ya. Iya. Dari saya gitu. Justru alhamdulillah saya senang sekali dengan adanya kegiatan supervisi ini agar bisa menarik potensi saya pada saat belajar, Pak. Ya. Jadi bukan hanya saya tuh istilahnya karena saya suka menjadi pengen menjadi hal yang terbaik, salah satunya pernah mengikuti ajang lomba-lomba. Ternyata bukan hanya guru saja yang istilahnya yang lebih hebat lagi. Jadi kita harus ada yang namanya regenerasi. Saya bisa mendapatkan juara nasional matematika, baik itu dari tingkat provinsi Jawa Barat. Siswa juga harus ikut ada yang namanya regenerasi dari bawah. Dan saya juga berterima kasih dengan adanya ini, saya banyak berevaluasi Pak, terutama pada saat disupervisi di kelas. Jadi saya juga ada beberapa banyak catatan untuk saya perbaiki, dan saya juga senang sekali berdiskusi di pagi hari ini Pak terkait hal ini agar saya bisa berkembang dan lebih baik lagi seperti itu Pak. Ya, baik Pak Reza ya. Semoga saja ada manfaatnya Pak Reza ya, diskusi pada pagi hari ini. Ya mungkin itu saja Pak Reza yang saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Reza. Silakan barangkali ada keperluan yang lain dipersilakan, dan saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Reza ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.